Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baik Engkau berikan. Kami mengucap syukur. Bapa, ajari setiap kami agar melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh diubahkan agar sesuai rencana-Mu. Jamah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Sepenuh Hati. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yunus 3, ayat yang pertama sampai yang keempat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Pemberontakan selalu dimulai dari dalam hati, bahkan seringkali, sekalipun tindakan dan tubuh kita pergi mengerjakan apa yang diperintahkan atau dinasehatkan kepada kita, namun belum tentu kita mengerjakannya dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu berarti menerima dan mengerjakan perintah dan isi nasihat itu dengan rela dan dengan sukacita, bukan dengan persungutan dan penolakan. Si Joni, anak kecil berumur 4 tahun yang menerima pendisiplinan dari guru atau orang tuanya, diperintahkan untuk duduk di bangku di pojok ruangan atau yang biasa disebut sebagai the thinking chair, bangku untuk berpikir dan merenung. Dengan kesal hati, Joni duduk di thinking chair, jauh dari kawan-kawannya, namun di dalam hatinya Joni berkata, "Sekalipun aku duduk, namun di dalam hati aku berdiri tegak." Sikap hati seperti Joni itu bukanlah sikap hati yang mengerjakan perintah dan menjalankan nasihat dengan rela hati dan sukacita. Sebenarnya hal seperti itu bukan hanya terjadi bagi anak-anak, tapi kita juga orang yang sebenarnya sudah lebih dewasa. Persungutan dan kekesalan sepertinya adalah hal kecil, namun itulah sumber kejatuhan dan kehancuran bangsa Israel untuk pertama kalinya. Israel sebagai bangsa yang baru lahir, keluar dari Mesir, seperti seorang bayi yang lahir dengan ditandai pecahnya air ketuban. Israel lahir dengan pecah dan terbelahnya laut Teberau, lalu lahirlah bangsa Israel. Perkataan Tuhan ketika Israel keluar sebagai bayi yang lahir dari pecahnya air ketuban adalah demikian. Keluaran 14 ayat yang ke-8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Tangan yang dinaikkan berbicara tentang berserah. Tangan yang dinaikkan juga berbicara seorang anak kecil yang minta dituntun atau bahkan minta digendong. Seorang anak yang berserah atau minta digendong akan sepenuhnya mengharapkan topangan ayahnya. Kemanapun sang ayah akan berjalan dan membawa dia, hal itu bukanlah masalah selama sang ayah terus menggendongnya. Keberadaan sang ayah menjadi lebih berharga daripada kemana mereka pergi atau di mana mereka berpijak. Namun kemudian Israel mulai merasa hebat dan kuat, mulailah timbul persungutan dan pemberontakan. Hal yang sama terjadi bagi Yunus. Sekalipun Yunus akhirnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, coba lihat dan perhatikan perkataan khotbah Yunus. Bukankah nafas yang keluar dari mulut Yunus adalah nafas kekecewaan dan kekesalan? Seperti itukah sikap hati yang rela dipimpin? Saudaraku,
Mari buka dan periksa kerelaan hati kita sendiri. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, beri aku hati yang lembut dan rela dipimpin, supaya aku tidak mudah bersungut-sungut. Amin. Jesus loves you and so do I.